Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di Desainri Channel. Kali ini kita akan membahas satu bentuk penelitian yang sangat digandrungi oleh mahasiswa baik S1, S2 dan juga S3 di beberapa universitas, yakni penelitian Research and Development atau disingkat dengan R&D, atau juga disebut dengan penelitian pengembangan. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, para peneliti, para akademisi, dan juga para guru-guru yang siap bergerak untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Agar channel ini bisa berkembang terus, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Baik, yang pertama, kita dihadapkan dengan 5 tren besar. Top 5 major trend affect to education, terutama untuk pendidikan ya. Yang pertama adalah Industrial Revolusi 4.0 dengan maraknya Internet of Things dan juga perkembangan teknologi yang sangat besar. Nah, ini juga berdampak terhadap pembelajaran untuk inovasi, termasuk juga TPEG. Jadi dikenal dengan istilah TPEG, Technological Pedagogic Content Knowledge. Jadi seluruh konten dari pembelajaran itu ataupun konten dari pendidikan itu diarahkan kepada perkembangan teknologi. Dan juga kita dituntut untuk selalu menghadirkan pembelajaran, penilaian, ya termasuk mulai dari perencanaan, pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, dan juga penilaian pembelajaran yang mengakomodasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Dan juga kita dihadapkan dengan literasi, kemampuan memaknai sebuah informasi, bahkan mengimplementasikannya dengan baik sesuai dengan apa yang dibaca, ditulis, dan juga didengar. Nah, terakhir kita juga dihadapkan dengan permasalahan karakter peserta didik, karakter bangsa yang saat ini mengalami degradasi, mengalami penurunan. Nah, jadi 5 hal besar inilah yang mewarnai pembelajaran, baik itu di tingkat pendidikan anak usia dini hingga sampai perguruan tinggi. Nah, di samping itu juga kalau kita mengkaji tentang pengembangan atau penelitian pengembangan, tentu ada sebuah proyek untuk mengembangkan kondisi-kondisi yang ada di zaman sekarang menjadi atau dengan inovasi ya, manajemen, mengondak pembelajaran, mengelola pembelajaran, menghasilkan sebuah program ataupun proyek dengan cara meneliti atau research yang menghasilkan produk. Jadi intinya research and development itu adalah kita menghasilkan sebuah produk yang merupakan solusi dari sebuah permasalahan yang kita lihat, terutama di bidang pendidikan. Nah, di samping itu juga kondisi sekarang itu karena perkembangan teknologi, bahkan juga di penelitian pengembangan ini juga harus mengarah kepada digital R&D. Jadi sudah mengarah ke digital semua. Pembelajaran mengarah ke digital, pengembangannya pun mengarah ke pengembangan yang dalam bentuk digital. Nah, ini yang akan kita capai dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi ke depan nanti akan muncullah berbagai produk-produk ya, seperti adanya yang sudah kita kenal ya, adanya ruang guru yang sudah disebarluaskan produknya dengan ramai, bahkan juga terpakai untuk kalangan yang lebih besar untuk Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti mahasiswa juga menghasilkan produk-produk R&D digital atau digital R&D yang
bisa terpakai, paling tidak di daerahnya, di kecamatannya, di kabupaten kotanya, atau di provinsi. Nah, maka kita juga harus melaksanakan penelitian ini dengan prosedur yang tepat, prosedur yang baik, prosedur yang benar-benar murni berbicara terhadap data. Jadi bukan satu prosedur yang diinginkan oleh peneliti, tidak, tapi ada combine antara empiris dan pemikiran peneliti. Nah, termasuk juga model-model pengembangan. Nah, kalau kita kenal ada banyak, ya ada banyak. Saya mengemukakan ada 7 model. Top 7 ya, top 7 instructional development model. Ada yang menggunakan model 4D, ada yang menggunakan model ADI, ada yang menggunakan Bloom, Dick and Carey, dan juga ada model CAM, Bohr and Gell, termasuk juga taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom juga termasuk salah satu pengembangan. Nah, ini silakan masing-masing ini punya trik ataupun strategi tersendiri, prosedur tersendiri, metode tersendiri. Tentu kalau kita di bidang pendidikan, kita akan melihat mana yang lebih sesuai dengan konteks pendidikan. Nah, oke. Nanti di penjelasan berikutnya akan saya berikan satu contoh ya. Satu contoh. Saya mengutip Ritchie and Klein tahun 2007 yang mengatakan bahwa the systematic study of design, ya. Jadi studi desain atau desain yang sistematik, development and evaluation process, ini lebih kepada penelitian, pengembangan, evaluasi juga. With the aim, nah, jadi tujuannya adalah of establishing an empirical basis. Jadi membuat segala sesuatu itu ada kondisi basis dasar empiris itu menjadi kondisi yang established, yang sudah stabil. Dan juga for the creation, nah untuk menciptakan ya sebuah instruksional atau juga non instruksional. Jadi pengembangan itu bukan hanya untuk khusus pembelajaran, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan pengembangan terhadap hal-hal yang non instruksional products and tools. Nah, dan juga agar mendapatkan sesuatu yang baru, new or enhanced model. Jadi model-model yang baru, model-model yang memotivasi, model-model yang menggerakkan, that govern their development, ya, di dalam pengembangan mereka. Nah, jadi itu intinya. Jadi kita merupakan studi sistematis, kajian sistematis, didesain, dikembangkan, dan juga terakhir perlu adanya proses evaluasi agar tercipta atau the creation, ya, terciptalah instruksional yang baik dan bagus dan juga bisa dipakai secara luas. Nah, kalau kita masuk kepada bentuk proposal, ya, bentuk proposal penelitian tentu ada latar belakang. Apa sajakah hal-hal yang melatar belakangi kita di dalam mengembangkan satu bentuk katakanlah produk bahan ajar, ya. Boleh juga nanti multimedia interaktif dan juga model pengembangan lain yang kita lakukan. Bahkan juga secara umum seluruh perangkat pembelajaran itu mulai dari silabus, RPP, atau kalau di perkuliahan itu ada RPS, SAP, dan segala macam, LKPD, bahan ajar, evaluasinya juga bisa kita kembangkan menggunakan penelitian pengembangan. Yang pertama tentu kita paparkan konsep, ya, konsep secara umum, ya, dengan menggunakan pola pikir deduktif, mulai dari hal-hal yang umum dan kita mulai menukik ke permasalahan-permasalahan yang agak spesifik, bahkan sampai ke permasalahan-permasalahan yang spesifik. Nah, tentu setelah itu kita juga melakukan kajian terhadap siapa sajakah yang sudah pernah meneliti ini. Nah, kita baca artikelnya, kita baca penelitiannya secara lengkap, ya, bukan dalam artian hanya membahas ataupun membaca abstrak dari penelitian itu, tidak. Tapi kita baca secara lengkap.
Ini intinya apa? Bahwasanya penelitian itu menyiratkan seorang peneliti itu harus menguasai apapun terhadap objek penelitiannya, termasuk juga penelitian terdahulu, sehingga kita bisa, yang pertama, kalau mau melanjutkan ya kita lanjutkan penelitian orang lain. Kalau kita buat yang terbaru ya tentu kita punya novelty, agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat plagiarism. Nah, paling tidak kita juga bisa cross check supaya kita tidak terjebak ke dalam plagiarism. Tentu kita cross check. Paling tidak bisa menggunakan aplikasi Turnitin. Berapa persen sih proposal saya ini kesamaannya dengan punya orang lain? Nah, tentu kita bisa. Nah, setelah kita temukan hal-hal atau seperti apa orang meneliti, sampai di mana skopnya orang meneliti atau ruang lingkupnya, barulah kita kemukakan yang punya kita. Kita mau seperti apa? Tentu tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kita harus punya pembeda. Bahkan juga novelty ini atau keterbaruan ini harus dinyatakan atau dituliskan di dalam proposal. Nah, jadi terlihat sekali bahwasanya kita melakukan sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian orang lain. Setelah itu tentu kita melakukan studi pendahuluan atau pre-study, preliminary study. Nah, berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang hanya observasi. Nah, tapi pengembangan ini juga dilakukan studi pendahuluan. Apa skop studi pendahuluannya? Apa yang yang harus dimiliki oleh seorang katakanlah peneliti? Tentu dia punya dasar teoritis yang kuat. Nah, bisa dibekali dengan kondisi yang ada di bagian deduktif, yang bagian konsep. Novelty juga, beberapa novelty yang dikutip dari atau hasil penelitian orang yang sudah dipublikasikan, dikutip dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi seperti Scopus, Thomson Reuters, dan juga WOS, Web of Science ya. Jadi memang kita ambillah penelitian-penelitian ini yang memang kredibel. Nah, supaya ini juga menggambarkan nanti proses kita juga akan kredibel juga. Nah, termasuk juga atau studi pendahuluan ini membawa instrumen juga terkait dengan observasi. Tentu kita nggak hanya datang ke sana, ujuk-ujuk datang ke sekolah, lihat ini segala macam, tidak. Tapi kita membawa satu alat namanya pengumpul data atau instrumen ya, instrumen pengumpul data terkait dengan kondisi terkini. Kondisi terkini terkait dengan apa? Misalnya kalau kita mau mengembangkan sebuah bahan ajar, berarti kita lihatlah kondisi bahan ajarnya. Kita lakukanlah analisis dokumen terhadap bahan ajar. Kalau memang melihat multimedia ataupun pemanfaatan teknologi di sekolah-sekolah ataupun di lapangan, ya lihat kondisinya. Nah, apalagi kalau mau menerapkan teknologi, menerapkan atau mengembangkan sebuah katakanlah multimedia interaktif, tentu kita lihat dulu sarana prasarananya seperti apa. Apakah apa yang kita terapkan nanti ini dilengkapi tidak, didukung tidak dengan sarana prasarananya. Nah, kalau tidak, nah tentu itu menjadi gambaran agar atau menjadi gambaran yang bisa memberikan informasi kepada peneliti bahwasanya kondisinya begini, saya harus terapkan begini. Nah, gitu. Jadi kita bisa tahu dengan informasi. Nah, yang paling penting, nah ini yang perlu ya. Kita tentu di awal sudah mengetahui ini ya, mengetahui paling tidak ya, memprediksi model pengembangan apa yang cocok buat penelitian saya ini. Nah, paling tidak kalau oke, kita mulai pelajari model pengembangan ini. Nah, paling tidak untuk model pengembangan itu di bagian awal itu biasanya ada yang define, ada yang analyze dan segala macam. Nah, itu yang kita jadikan sebagai bahan ketika kita terjun ke lapangan. Sehingga kita tahu paling tidak ya ada hal yang sering sekali dilakukan. Yang pertama analisis kurikulum. Kita lihat kurikulumnya seperti apa. Ada kesalahan tidak atau ada kekurang tepatan tidak di kurikulum ini. Nah, kita lakukanlah analisis. Kita lakukanlah pemetaan kompetensi dasar sampai nanti kepada penilaian.
Nah, itu dengan permasalahan yang ada ya. Karena sejatinya preliminary study ini atau studi pendahuluan ini merupakan alat untuk peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Tadi tentang kurikulum, boleh juga tentang kebutuhan, apakah sivitas sekolah butuh tidak dengan kondisi ini. Di samping kita juga melihat 5 major trend tadi ya yang mempengaruhi pendidikan tadi. Kita juga melihat kondisi di sekolah itu, guru, siswa, apakah dia butuh pengembangan yang kita lakukan ini. Tentu kita mengumpulkan informasi dengan membawa instrumen. Nah, bagian lain juga kita lihat misalnya kalau kita mau memberikan satu treatment atau solusi itu tuh, misalnya pengembangan multimedia, apa sih karakteristik siswa zaman sekarang, bagaimana sih ya gaya belajarnya, apakah kecenderungan ataupun hobi atau kesenangan yang dia miliki ya. Nah, sehingga ini menjadi satu buah informasi lengkap ya, informasi yang akan dibawa oleh penulis. Jadi intinya preliminary study ini atau studi pendahuluan ini yang terkait dengan istilah kondisi terkini seperti apa, sarana prasarananya seperti apa, dan juga analisis kurikulum, kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik ini kalau sudah didapatkan informasinya, nah ini akan sangat berharga bagi peneliti untuk atau sebagai bahan merancang, sebagai dasar merancang satu buah pengembangan. Nah, tentu, kalau kondisi ini dibiarkan, ini kan berdampak tidak baik ya terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah. Nah, untuk itu sangat urgen ya, sangat urgen kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Tentu ada solusi yang kita tawarkan. Tentu solusi yang kita tawarkan ini harus terkait juga dengan kondisi ataupun informasi yang kita dapatkan dari preliminary study ini. Jadi harus dilakukan studi, membawa instrumen sehingga apa yang atau informasi yang kita dapatkan itu tercatat dengan baik. Nah, baru kita terakhir melakukan pengembangan. Nah, pengembangan apakah permasalahannya atau bahan ajarkah permasalahannya, mediakah permasalahannya, atau jangan-jangan RPP-nya atau silabusnya atau bahkan penilaian pembelajaran yang bermasalah. Nah, dari situlah kita temukan. Lantas di samping itu juga, nah ini yang dijelaskan, saya contohkan ada ya bentuk preliminary study. Kebetulan bidang saya seni musik, saya contohkan ke seni musik. Berarti ada kondisi faktual, ada data yang mendukung dan juga termasuk bukti dukung. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar omongan saja, bukan hanya sekedar menuduh lapangan, sehingga jika kita baca kita sangat kasihan dengan kondisi sekolah. Kebanyakan seperti itu, hanya mencari kejelekan sekolah, mencari kejelekan guru, mencari kejelekan siswa. Padahal apakah kondisinya seperti itu apa tidak? Nah, tentu kita juga harus punya data dukung dan juga bukti pendukung apa yang kita sampaikan. Misalnya, saya contohkan, ketika observasi di lapangan, ketika preliminary study ini ditemukan bahwasannya educator and student are weak, berarti sangat lemah ya, sangat lemah in mastering knowledge, dalam penguasaan pengetahuan, dan juga less skill, lemah juga keterampilan di dalam praktik musik. Misalnya ini saya contohkan. Apakah datanya seperti itu? Tentu kita harus punya bukti. Apa bentuk bukti dukungnya? Nah, dari catatan lapangan. Misalnya dari beberapa pertanyaan yang kita lontarkan, dari beberapa kuesioner yang kita berikan kepada guru dan siswa ini, nah dari situlah kita bisa menyimpulkan. Sama dengan proses analisis tadi. Jadi analisis itu dilakukan di depan. Simpulan dari analisis atau data kita yang terkait dengan analisis kurikulum, kebutuhan, dan juga karakteristik peserta didik, ini kita sampaikan di depan. Sehingga menjadi kuatlah dasar kita untuk melakukan pengembangan. Atau juga lecturers dominate by the mere entertainment function. Jadi pembelajaran itu didominasi oleh fungsi hiburan saja. Kalau anak-anak
loyo atau tidak termotivasi atau vakum atau juga pasif, maka ayo anak-anak semua kita nyanyi. Jadi hanya fungsi itu. Apakah seni itu hanya fungsinya itu? Nah, nanti mungkin yang bagi yang mau meneliti seni silakan nanti kita diskusi ya. And the provision of material in form of memorizing music. Jadi hanya untuk menghafal lagu saja. Setelah mereka hafal lagu, sekian banyak hafal lagu, ya sudah. Nah, padahal kan inti dari pembelajaran musik itu bukan seperti itu. Tapi ada nilai-nilai, ada pesan-pesan ya, yang disampaikan pencipta untuk pendengar. Nah, ini sebenarnya yang harus dicapai ya. Jadi proses internalisasi bahkan juga implementasi dari nilai-nilai itu melalui ekspresi mereka dalam menampilkan musik. Nah, ini sangat banyak sekali kita temukan di lapangan. Dan juga kalau kita lihat bahan ajar seni, biasanya ditampilkan satu notasi, lirik ada di sana, notasi angka ada di sana, notasi balok ada di sana, tapi tidak pernah dilengkapi dengan teaching material ataupun tidak pernah mengarah ke teknik atau learning, music learning teknik. Jadi teknik belajar musik itu tidak pernah diberikan. Sehingga entah gurunya bisa mengajarkan musik apa tidak, nah, karena dia tidak diberikan panduan. Ya berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kondisi bahan ajar khususnya untuk seni, bahkan untuk tematik di sekolah dasar, itu hanya notasi saja. Bagi guru yang bisa, ya bisa dia melakukan. Bagi guru yang tidak bisa musik, ya tidak bisa dia melakukan. Nah, ini kan menjadi kendala, menjadi permasalahan juga ya. Dan juga, nah, seperti yang sampaikan tadi, lack of understanding the values. Jadi tidak paham akan nilai-nilai yang ada di seni musik sendiri. Bahkan juga, even though kita lihat, atau saya mengamati di lapangan itu, malah guru menyampaikan, Pak, berikanlah kami guru-guru atau calon-calon guru yang suka seni, yang punya curiosity yang tinggi terhadap seni, karena di lapangan itu kami butuh, Pak. Nah, ini keluhannya, keluhan dari kepala sekolah, dari guru-guru, dan juga keluhan mahasiswa-mahasiswa yang praktik lapangan ya. Karena rata-rata mereka tidak bisa memainkan musik, tidak bisa bermusik, bahkan juga mengajarnya pun menjadi terkendala. Ya kan? Student seems to have a high curiosity. Sudah itu terlihat curiosity-nya bagus, mahasiswa itu bagus, tapi it was not yet they get. Tapi mereka belum dapatkan, belum tersalur. Jadi perlu salah satu bentuk ya pengembangan. Nah, seperti tadi ada komplain dari guru, dari mahasiswa, Pak di lapangan butuh seni, kami nggak bisa. Nah makanya untuk membantu ya karena kita tahu guru seni itu bukan berasal dari latar belakang pendidikan seni. Nah, maka di bahan ajarlah, di bahan ajarnya lah kita memberikan pengembangan sehingga mereka mudah mengajarkan seni musik. Nah, samping juga permasalahan tadi, permasalahan analisis. Nah, oke, ini dia yang dibawa ke lapangan tadi, dipetakan. Mau analisis kurikulum, petakanlah pemetaan kompetensinya seperti apa sampai ke penilaian. Tentu punya rubrik. Jadi bukan hanya sekedar ngomong dilakukan analisis kurikulum tapi nggak punya datanya. Nah, ini yang parah. Ini yang tidak sesuai prinsip ya. Kita berbicara tentu sesuai dengan data penelitian, sesuai dengan informasi apa yang kita dapatkan dari instrumen. Nah, kebetulan instrumennya menggunakan rubrik analisis kurikulum. Termasuk juga needs atau analisis kebutuhan. Kita bisa lakukan interview juga. Ya, kita bisa lakukan interview ke guru dan ke siswa. Tentu punya panduan interview guidelines atau interviews guideline atau interview. Dan juga setelah dapat ini kita petakan dia atau kita pindahkan dia ke dalam bentuk manuskrip. Baru kita simpulkan nanti apa sih inti yang dibicarakan oleh guru dan siswa ini yang terkait dengan kebutuhan. Nah, itu sebenarnya yang perlu. Demikian juga dengan student karakteristik. Nah, ini perlu juga interview, guideline juga, dan juga
kuesioner, bahkan bisa juga dilakukan kuesioner. Ya. Jadi bisa juga memberikan kuesioner ya kalau hal-hal yang tidak perlu segera dijawab atau pernyataan-pernyataan dan segala macam untuk memperkaya informasi kita terhadap lapangan. Nah, kalau ini terjadi seperti permasalahan yang disampaikan tadi, banyak kekurangan, harusnya guru bisa begini, ternyata belum bisa, siswa harusnya sudah bisa memahami pembelajaran dengan baik, ternyata belum. Berarti kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Berarti urgently atau urgently needed. Bahkan butuh segera ditangani. Salah satunya apa? Dengan penelitian. This condition requires a smart and urgent solution. Jadi solusi yang smart, solusi yang segera untuk atau to the development of teaching material. Ini terkait dengan teaching material. Bahkan juga kita, kenapa sih kok ini solusinya? Segala macam. Sertai dengan theoretical argument. Jadi ada alasan secara teoretikal. Ya, theoretical argument is the basis for the selection of alternative solution. Jadi apa alasan kita secara teoritis? Kok milihnya ini? Setelah itu baru kita lihat apa sih yang mau saya lakukan di lapangan. Informasi tentang apakah yang akan saya dapatkan atau yang akan saya peroleh atau yang saya butuhkan. Tentu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, seperti apa sih pengembangan bahan ajar titik yang valid, praktis, and effective. Jadi ada 3 hal. Tidak ya, dan ini bisa dikembangkan. Tergantung juga kemampuannya kita mengembangkan ini. Ya kan? Lantas kita masuk ke bab 2. Ada theoretical review. Apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan kajian teori? Yang pertama, hierarki ilmu pengetahuan. Tetap pola pikir yang kita gunakan itu adalah pola pikir deduktif, mulai dari hal-hal yang umum sampai kepada hal-hal yang spesifik. Saran saya jangan terbolak-balik. Bahkan kalau sesuai judul, nah ini juga tanda tanya ya, apakah ada teori yang menyatakan bahwasannya penyusunan theoretical review itu berdasarkan judul. Saya belum temukan teori yang mengatakan seperti itu. Tapi paling tidak kita ambil prinsipnya untuk menjelaskan sesuatu ataupun theoretical review ini dimulai dari hierarki yang benar. Hierarki yang luas, semakin sempit, semakin spesifik. Tentu kita mengutip beberapa referensi, beberapa rujukan. Nah, tentu kita lakukan kajian terhadap apa yang kita kutip. Nah, ini yang susah merubahnya ini. Kalau di lapangan ketika mahasiswa membuat ini ya, tidak dilakukan kajian ya, tetapi hanya diambil teori orang 1, 2, 3 lantas disimpulkan. Menurut saya itu belum dilakukan kajian ya. Harusnya kita menjabarkan teori itu, memilah-milah, membanding-bandingkan dan segala macam, sehingga kita kaitkan atau terakhir kita kaitkan dengan penelitian kita, barulah kita nyatakan saya menggunakan yang mana, standing point peneliti. Jadi harus dinyatakan standing point penelitinya. Jadi intinya adalah melakukan kajian. Dan juga, nah ini juga ada di daftar rujukan nanti di referensis ya. Karena terkait dengan beberapa rujukan, maka ambillah sumber-sumber pertama, ya. Jadi jangan mengambil sumber pertama yang telah dikutip orang, lantas dikutip orang lagi baru diambil. Saya rasa itu tidak bagus ya, karena bisa jadi apa yang dikutip orang ini belum tentu sesuai dengan sumber pertama. Jadi saya sarankan sumber pertama. Dan juga kita tambah dengan artikel terakreditasi atau nasional terakreditasi. Kenapa artikel nasional terakreditasi? Karena kita lihat artikel yang sudah terakreditasi atau jurnal yang sudah terakreditasi itu akan memproses artikelnya dengan baik. Peer review-nya ada. Jadi bukan artikel yang disubmit langsung publis, tidak. Tapi melalui proses peer review ya.
Jadi ada review, apalagi reviewnya sudah internasional, bahkan juga kapan perlu rujuk artikel internasional bereputasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada WOS, ada Scopus, ada satu lagi ya, saya lupa ini. Sudah saya sampaikan tadi, yang Thomson Reuters. Minimal berapa? Boleh sih 35 buah. Bahkan di referensi saya buatkan 40 buah. Kalau zaman sekarang apa yang tidak? Pasti bisa kita penuhi. Mahasiswa S1, S2, S3 pasti bisa memenuhinya. Sampai 40-50 pun bisa. Jadi bukan hal yang ini ya. Jadi bukan hal yang susah untuk mencari daftar rujukan di zaman sekarang. Yang susah itu adalah menseleksinya. Mana sih yang kredibel untuk dirujuk? Itu yang paling pentingnya. Kapan perlu diketahui siapa yang punya artikelnya. Jadi kita benar-benar memahami dan benar-benar memilih artikel yang kredibel. Nah, apalagi terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan ya. Bab 2 ini sangat kaya dengan penerapan ya. Jadi terapannya seperti apa? Jadi jangan hanya kata teori begini, tapi penerapannya kita sesuai teori juga. Nah, ini yang disarankan. Penerapannya itu ya sudah, apa yang akan kita lakukan penelitiannya terkait dengan apa ya sudah, penerapannya seperti apa, real. Nah, ini ya. Oke, lantas metode bab 3. Ya, samping juga ada kerangka konseptual yang memetakan seperti apa sih bab 2 ini kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Tentu metode ini sudah jelas. Kalau kita pengembangan tentu jenis penelitiannya adalah research and development atau R&D. Tentu kita yang sesuai dengan topik dan latar belakang penelitian. Bahkan juga di bab 2, theoretical review. Nah, tentu kita mengambil hal-hal yang spesifik yang mengarah kepada instructional design model. Itu punya model, dispesifikkan lagi R&D ini modelnya apa, seperti yang di depan sudah dijelaskan. Ada 7 model, paling tidak ya yang bisa dipilih mana penelitian yang cocok. Apalagi kalau berbicara instruksional, coba cari bahkan juga dilengkapi dengan dukungan teoritis bahwasannya model pengembangan ini cocok untuk pembelajaran atau pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu akan lebih baik. Nah, yang paling penting pahami prosedur dan setiap prosedur dipaparkan secara detail. Nah, baik, saya contohkan satu model pengembangan. Karena ini khusus untuk instructional design, ada ADI model dari Molenda ya. Ada analyze, ada design, ada development, dan ada implementation, dan juga evaluation. Jadi ini kita akan coba. Paling tidak ya, nah, dari ADI itu ada prosedur tadi atau kerangka penelitiannya. Yang pertama, mulai dari bab 1 tadi ada potensi masalah, lantas dari informasi yang kita dapatkan dari potensi masalah ini kita jadikan sebagai rancangan mendesain produk. Setelah dapat rancangan desain produknya, kita berikan ke validasi, ke expert ya. Kita uji cobakan ke expert dulu, apakah hasil desain ini sudah bagus, sudah sesuai, atau bagaimana. Kita minta masukan dari expert. Expertise siapa? Adalah pakar, adalah orang-orang yang benar-benar paham terhadap bidang tersebut. Bahkan juga disarankan punya dukungan sertifikasi misalnya, ya, sertifikat atau bentuk-bentuk lain ya. Jadi sehingga kita dapatkan hasil yang benar-benar bagus, sesuai, dan juga apa yang kita perlukan diberikan masukan oleh validator. Nah, tentu validasi ini diberikan masukan oleh validator, direvisi. Setelah direvisi, oke, kalau kata validator sudah oke, berarti ada kesimpulan terakhir, instrumen ini sudah bisa digunakan, ya oke. Bahan ajar ini sudah bisa digunakan, berarti kita uji cobakan. Nah, uji coba ini juga tidak lepas dari revisi. Setelah uji coba, lihat hasilnya. Oh, ternyata bagian ini kurang, bagian ini kurang. Oh, yang di sini kurang menarik bagi siswa. Kurikulumnya juga kurang tepat. Revisi lagi.
Nah, setelah melakukan revisi kedua, ya kalau saya katakan validator itu revisi 1, uji coba juga dilakukan revisi 2, baru kita lakukan implementasi di lapangan. Ya, nah implementasi ini tentu atau penyebaran ada yang skala sempit lah ya, skala sempit atau skala yang kecil ya. Kita lakukan implementasi, lantas kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, baru kita mengetahui. Nah, terutama, mohon perhatian, evaluasi ini karena ini penelitian pengembangan, maka evaluasinya tidak bisa hanya hasil belajar. Jadi disarankan juga ada revisi ketiga. Jadi evaluasi itu yang pertama melihat kalau memang benar-benar efektif ya. Efektif, apa indikatornya efektif? Tentu meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, dan juga indikator-indikator lain yang menunjukkan peningkatan. Nah, setelah itu kita lakukan lagi revisi terhadap produk yang telah kita kembangkan ini, yang telah diimplementasikan. Apa kekurangannya, kelebihannya, bahkan juga harus diperbaiki di bagian ini lagi kalau memang masih ada perbaikan. Baru setelah itu kita lakukan penyebaran ataupun istilahnya boleh menggunakan diseminasi ya, diseminasi secara luas. Nah, itulah kerangka ataupun prosedur yang kita lakukan di dalam melakukan penelitian pengembangan, terutama yang model ADI. Nah, misalnya di sini juga ada dijelaskan, ada riset metode, ada developmentnya menggunakan ADI, siapa subjeknya, ini kita paparkan dengan jelas, dan juga studi lapangan melalui apa, dan juga include dengan instrumen. Nah, termasuk juga data yang terkait dengan kurikulum, tentu ada teknik analisis datanya. Apa teknik analisisnya? Well, analyze using rubric and curriculum mapping. Nah, dan juga data yang terkait dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, termasuk yang awal tadi ya, tentu kita deskriptif dan juga rata dari skor kuesioner kalau kita memang memberikan kuesioner ya. Termasuk tekniknya yang paling penting. Bagaimana kita memproses ataupun menyimpulkan data yang sudah kita dapatkan dari penelitian. Nah, misalnya memprosesing, kalau dari validator, itu ada lembar untuk validator, kita berikan scoring, lantas nanti kita proses, dari daftar itu akhirnya dapatlah rata. Rata ini bisa dijadikan skor ya, skor. Nah, dengan berapa skornya, misalnya kalau masih belum bagus ya lakukan lagi prosesnya. Nah, termasuk juga praktikalitas, nah juga kita berikan angket, berikan kuesioner kepada guru dan juga siswa terkait dengan kepraktisan dari bahan ajar yang kita kembangkan itu. Nah, kalau dari effectiveness tentu analisis teknik, analisis atau teknik analisis yang gunakan itu menggunakan rata juga effectiveness. Berapa sih rata hasil belajar, ya, learning outcomes, dan juga apa perbaikan-perbaikan dari produk ini. Nah, ini menjadi salah satu bentuk effectiveness. Nah, oke. Kita masuk ke daftar rujukan. Nah, ini yang paling penting. Sekarang sudah menggunakan teknologi, jadi kita nggak menggunakan cara-cara lama lagi. Kita robah ke cara baru, menggunakan misalnya reference tool ya. Boleh Mendeley, boleh Zotero, boleh EndiNote, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga kita harus sangat hati-hati mencari referensi kredibel. Jangan jeruk makan jeruk ya, saya bukan melarang ya, tidak melarang, tapi kalau kita mau sesuatu yang lebih bagus itu, kalau kita mahasiswa S1 jangan rujuk mahasiswa S1, tapi rujuklah yang lebih tinggi satu tingkat atau lebih. Misalnya kita rujuk tesis, instrumennya juga begitu, validatornya, instrumennya juga seperti itu, rujuk ke tesis atau S2, bahkan ke S3. Atau memang dosen-dosen yang sudah pakar, yang sudah banyak melakukan penelitian pengembangan terkait dengan yang kita lakukan. Bahkan mungkin bisa dicek juga, kalau mau kredibel ya, cek HKI misalnya. Ada enggak hak kekayaan intelektual dosennya terkait dengan ini? Kalau ada, oke, kita rujuk.
Nah, paling tidak yang disampaikan ini juga disampaikan di ini ya, bab 2 tadi, rujuk artikel yang terakreditasi secara nasional, bahkan internasional. Nah, ini yang paling perlu juga, dosen-dosen yang sudah pakar dari tim penguji misalnya, silakan dirujuk. Nah, minimal kalau tadi 45, sekarang 40, boleh saja. 80 lebih dari ini. Supaya kita mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan juga informasi-informasi yang jelas tentang penelitian kita. Lantas lampiran. Lampiran itu perlu, yang pertama, lengkapilah dengan instrumen penelitian. Instrumen yang setelah kita sebutkan tadi. Jadi ketika orang membaca, ada instrumennya. Oh, ini berarti mereka menilai sudah siap ini berarti untuk ke lapangan. Nah, paling tidak ada ungkapan seperti itu dari tim kontributor lah katakanlah, atau tim penguji ya. Dan juga sertai dengan rancangan awal produknya seperti apa. Rancangannya begini, ada pendahuluan, ada panduan atau cara menggunakan alat ini, cara menggunakan bahan ajar ini, profil penulisnya, termasuk juga ada kurikulum, pemetaan kurikulumnya, nah, termasuk juga apa-apa saja yang ada, tapi dalam bentuk rancangan awal saja. Sehingga ketika pembaca membaca proposal ini, oh dia tahu, oh begini, oh begini. Paling tidak dia tidak bertanya lagi. Jadi itu, nah, bagi mahasiswa baik S1, S2 tentu dan juga S3 sesuai dengan tingkat pemahamannya dan juga tingkat perkuliahannya, tentu membuat tugas. Yang pertama, buatlah proposal penelitian lengkap, yakni proposal penelitian R&D, Research and Development. Nah, dan juga boleh kalau untuk bukti fisik telah melaksanakan tugas membuat proposal, silakan diupload di learning2.unp.ac.id. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, bagi guru-guru, dan juga bagi peneliti, praktisi-praktisi pendidikan, dan juga di dunia keilmuan secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang penting budayakanlah kejujuran ilmiah, karena kunci sukses meneliti itu adalah penelitian itu tidak bias, objektif, berdasarkan data yang ada di lapangan, dan juga teoritis. Nah, di bagian pembahasan baru kita nanti menggunakan pemikiran peneliti untuk mengkaji keseluruhan secara lengkap sampai dapat temuan. Sampai itu, sekali lagi terima kasih. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.